Pernahkah kamu memandang sebuah batu, sebuah gelas, atau bahkan sebuah gunung dan bertanya, apa sebenarnya makna besar dan kecil? Kelihatannya sederhana, tapi pertanyaan ini menyentuh batas logika, fisika, psikologi, dan bahkan bahasa. Dan semakin dalam kita menggali, semakin kita sadar, dunia ini tidak sesederhana yang kita kira. Coba kita taruh sebuah batu di tengah ruangan kosong, lalu kita bertanya, apakah batu ini besar atau kecil? Secara mengejutkan, kita tidak bisa menjawabnya. Kita bisa mengukur panjangnya, volumenya, beratnya. Tapi kata besar atau kecil sendiri kehilangan makna ketika tidak ada pembanding. Ini adalah titik awal perjalanan kita hari ini, memahami bahwa besar kecil bukan sifat benda, tapi hasil dari perbandingan. Kalau tidak ada pembanding, kata itu tidak bisa digunakan. Kata lebih besar, lebih kecil, lebih panjang adalah kata-kata relasional, sama seperti lebih cepat, lebih ringan, atau lebih dekat. Mereka tidak bisa berdiri sendiri, tidak ada makna lebih tanpa dua objek. Misalnya, seekor kucing, kita bilang kucing itu kecil karena kita membandingkannya dengan manusia, tapi kucing yang sama akan terlihat lebih besar jika dibandingkan dengan tikus. Rumah terasa besar bagi manusia, tapi kecil dibandingkan gedung pencakar langit. Gunung terasa besar dibanding bukit, tapi kecil dibandingkan planet. Dalam ilmu bahasa, ini disebut relational adjective, yaitu kata sifat yang hanya bermakna ketika ada dua hal atau lebih. Filsuf Ludwig Wittgenstein pernah mengatakan bahwa makna suatu kata muncul dari permainan bahasa, dan permainan itu hanya ada ketika ada konteks. Tanpa konteks, kata itu seperti mesin tanpa listrik. Dalam matematika, tidak ada kata besar atau kecil, yang ada hanyalah angka. Matematika baru mengenal lebih besar ketika dua angka dibandingkan. Dalam psikologi, ada hukum Weber-Wagner. Hukum ini mengatakan bahwa otak tidak merasakan ukuran secara absolut. Otak merasakannya secara relatif. Kalau kamu pernah memegang benda 1 kg dan kemudian 2 kg, otak berkata, oh, yang kedua lebih berat. Tapi kalau kamu hanya memegang salah satu benda itu misalnya 1 kg, otak tidak bisa menilai itu berat atau ringan. Otak hanya tahu, ada sensasi berat. Ini menjelaskan mengapa kita punya standar internal. Rumah masa kecilmu terasa besar waktu kamu kecil, tapi ketika kamu dewasa dan kembali ke sana, rumah itu terasa lebih kecil. Rumahnya tidak berubah, otakmu lah yang berubah, karena standar perbandinganmu berubah. Yang menarik, fisika juga setuju. Dalam relativitas Einstein, panjang suatu benda bisa berubah kalau benda itu bergerak mendekati kecepatan cahaya. Ini disebut length contraction. Artinya, panjang bukan hanya relatif terhadap pembanding, tetapi relatif terhadap pengamat. Kalau panjang saja bisa berubah, maka jelas bahwa panjang pendek tidak pernah mutlak. Bahkan angka pun harus dilihat dalam konteks kerangka acuan. Mari kita pergi ke ruang kosong. Bayangkan tidak apa-apa di alam semesta kecuali satu benda. Hanya satu. Gelap, sunyi, tidak ada pembanding sama sekali. Apakah benda itu besar? Tidak. Kecil? Tidak. Panjang? Tidak. Karena semua itu butuh pembanding. Bayangkan dunia hanya memiliki gunung. Apakah gunung itu tinggi? Kita tidak bisa bilang tertinggi karena tidak ada gunung lain. Tidak ada peringkat, tidak ada perbandingan. Begitu pula dengan satu warna. Tanpa warna lain, kita tidak bisa bilang terang atau gelap. Atau satu suara, tidak keras atau pelan. Segala sifat relatif mati ketika dunia kehilangan pembanding. Menariknya, kadang makhluk hidup berbeda spesies membuat perbandingan berbeda. Seekor semut mungkin menganggap tetes air sebagai dunia besar. Seekor paus mungkin menganggap lautan sebagai ruang sempit. Ukuran bukan tentang benda itu sendiri, tetapi perspektif makhluk yang melihatnya. Dalam filsafat, ada istilah to be is to be relative. Ada berarti berada dalam hubungan. Sesuatu tidak bisa disebut besar tanpa sesuatu yang tidak besar. Coba bayangkan bahwa semua makhluk di dunia ini tiba-tiba tidak punya pengalaman sebelumnya, tidak pernah melihat benda lain, tidak punya standar.
Setiap benda akan kehilangan kategori, hanya ada benda-benda tanpa label. Akhirnya, kita mengerti bahwa ketika kita mengatakan besar atau kecil, itu bukan ucapan tentang benda itu adalah ucapan tentang hubungan kita dengan benda itu. Alam semesta tidak pernah berkata, ini besar. Alam semesta hanya menyediakan angka ukuran objektif. Kitalah yang memberi warna pada ukuran itu, lewat pengalaman, konteks, budaya, dan pikiran kita yang selalu membandingkan. Pada akhirnya, kita sadar besar dan kecil bukan sifat dunia. Itu adalah cermin cara otak manusia memahami dunia. Tanpa pembanding, bahkan kata besar pun tidak punya arti. Dan mungkin, dari sini kita belajar bahwa banyak hal dalam hidup, termasuk perasaan kita, bergantung pada apa yang kita jadikan pembanding.